nanti akan ada sampai ke finish permainan ular tangga dan sebagainya. Diikuti aja, ya. Oke, kalau gitu saya serahkan ke kakak OSIS untuk materi selanjutnya. Yang panggil Kak Safina. Dan saya Davina Nurahusna, bisa dipanggil Kak Naila. Di sini kita akan menerangkan bagaimana sih caranya menjadi pelajar yang memiliki sikap moderat. Ini adalah beberapa kasus intoleransi di Indonesia, seperti yang terjadi pada Juli 2017. MWA, seorang muslim, diwajibkan memakai jilbab dan mengikuti kegiatan keagamaan oleh pihak SMP Negeri 3 Lenteng Banyuwangi. Dari contoh tersebut, itu adalah sikap intoleransi yang mana seorang muslim diwajibkan memakai jilbab, padahal kan dia seorang muslim. Harusnya kan ada kebebasan dia untuk tidak memakai jilbab. Beragama secara adil alias tidak berlebihan, karena Islam mengajarkan sikap moderat atau tawasud dan melarang berlebihan. Dulu mau makanan, sikap beragama, kalau berlebihan pasti kan gak baik. Emang apa saja alasan mengapa moderasi beragama itu penting? Yaitu Islam itu moderat. Islam itu agama moderat. Karena itu sikap beragama kita juga harus moderat dong. Gak boleh berlebihan. Agar sikap kita jadi moderat, kita harus memahami 9 nilai moderasi beragama. Nah, di buku ini kamu akan belajar tentang 9 nilai moderasi. Indonesia itu beragam. Kita hidup di Indonesia yang sangat beragam dari mulai suku, bahasa, hingga agama. Indonesia juga salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Ini dia 9 kata kunci moderasi beragama. Yang pertama, kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan umum. Yang ketiga, adil. 4, berimbang. 5, taat konstitusi. 6, komitmen kebangsaan. 7, toleransi. 8, anti kekerasan. Dan 9, penghormatan kepada tradisi. Ini ada 4 indikator nilai moderasi beragama. 4 ciri-ciri seseorang telah memiliki sikap moderasi beragama, yaitu 1, komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. 2, anti kekerasan, menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. 3, toleransi, sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain berkeyakinan, atau bisa disebut dengan menghargai perbedaan. 4, adaptif terhadap kebudayaan lokal. Tadi kan saya jelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai sikap bermoderasi agama. Sekarang ada 3 ciri-ciri orang yang memiliki sifat berlebihan dalam beragama. Yang pertama, literalisme dan fanatisme buta. Biasanya mereka menafsirkan agama dengan literal alias tekstual banget. Mereka nggak menggali konteks dari suatu dalil atau teks. Misalnya kalau membaca ayat-ayat tentang peperangan, mereka nggak melihat konteks ayatnya. Atau yang biasa terjadi itu kayak nggak sama dengan tradisi kita dikatakan bid'ah seperti itu. Yang nomor 2, sok benar sendiri dan suka menyalahkan yang berbeda. Kita memang harus memegang keyakinan kita secara total, tapi bukan berarti kita boleh menyalahkan keyakinan orang lain yang berbeda. Menyalahkan orang berbeda itu tandanya berlebihan dalam beragama. 3, tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena fanatisme buta dan sok sendiri, jadinya orang ini gak mau mendengar pendapat yang berbeda sama dengan dia. Mereka menutup telinga rapat-rapat dari beragam pendapat. Buat mereka semuanya udah final, gak ada ruang diskusi dan dialog. Oke, terus bagaimana cara agar kita tetap di pertengahan? Yaitu ini ada 1, pelajari berbagai versi informasi. Ayo cari tahu dan pelajari beragam versi informasi dari satu masalah. Dengan mengetahui itu, kita jadi tahu bahwa setiap praktik itu ada alasan dan dalilnya sendiri-sendiri, sehingga kita nggak mudah menyalahkan yang berbeda dengan kita.
2. Berpikir kritis. Jangan mudah percaya pada informasi awal yang kita terima ya. Ayo kita cek dan double cek isi dan sumbernya. 3. Jadilah pendengar yang baik. Saat ada dua pihak yang berbeda pendapat, ayo kita belajar untuk mendengar dua pihak tersebut. Temukan cerita berbeda dari mereka. Selain cara-cara yang diterangkan tadi, ada juga beberapa cara menumbuhkan pandang dan sikap yang adil. Yang pertama, tanamkan pada diri kita bahwa setiap individu memiliki kedudukan, kesempatan, dan hak yang sama. 2. Tidak mudah menghakimi dan merendahkan pendapat, pandangan maupun karakter individu yang berbeda dari norma umum. 3. Pahami latar belakang setiap individu. Perbedaan adalah keniscayaan, keberagaman adalah sumber kekuatan bersama. 4. Bangun komunikasi dengan sebanyak-banyaknya teman dari berbagai komunitas. Semakin luas pergaulanmu, maka semakin luas kamu memandang realitas. 5. Apresiasi dan berikan kesempatan kepada teman-teman yang berbeda denganmu. Oke, sebelum berakhir kita ada jargon nih. Nanti kalau kita bilang siapa kita, jawabnya gini ya. Generasi moderat. Ayo kak, gimana kak? Siapa kita? Generasi moderat. Moto kita, siap menjaga NKRI. Generasi moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes. Ayo didirukan ya. Tangannya semuanya gitu ya. Siapa kita? Moto kita. Siap menjaga NKRI. Generasi moderat. Toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Indonesia Seksi menjadi bagian dari bangsa Indonesia bukan sekedar yang terbaik, tetapi bagaimana kita mencintai dan menghargai tanah air ini melalui perilaku, ucapan, dan sikap. Komitmen kebangsaan berarti menjaga persatuan, bukan memperkeruh perbedaan. Pertanyaan refleksi: apakah aku bangga menjadi warga negara Indonesia dan menunjukkan rasa cinta tanah air dalam sikap sehari-hari, seperti menghormati bendera, bahasa Indonesia, dan keragaman budaya? Sebagai pelajaran apa yang telah melakukan untuk bangsa dan negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nuraini. Deskripsi di media sosial, tugas kami mempunyai lemari hanya dari potongan video atau cerita singkat. Sikap aktif untuk kita menahan diri untuk tidak menyebar atau percaya begitu saja pada informasi yang belum tentu benar. Pertanyaan refleksi. Saat melihat orang dihujat di media sosial, apakah itu akan menyebarkan fitnah? Apakah akan mencoba cari tahu kebenarannya terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah Ibrahim. Merawat tradisi keluarga. Tradisi seiring seniman yang lahir bukan seperti cara merayakan hari besar, berbicara sopan kepada orang tua atau ibu bapak. Menghormati tradisi dengan baik berpenting untuk cinta kepada manusia dan kita sendiri. Pertanyaan refleksi: apakah kamu masih dengan senang hati dalam keseharian dan besar, kabar, agama, atau tidak ada di rumah? Aku merasa
wabarakatuh. Saya Rafael Beragama. Kata yang ingat 95 Bapak tahu kakak berbagai fiksi dan masih lupa ayo kita ingat bersama-sama ya. Kemanusiaan, kemaslahan, keadilan, adil, komitmen kebangsaan, berimbang, taat konstitusi, toleransi, anti kekerasan, dan kepada tradisi. Perkenalkan, nama saya Rifanya Tamulia. Butina kemudian anaknya ikut imunisasi posyandu dengan hoax bahwa vaksin mengandung bahan darah. Perawatan ini mempengaruhi dimulai karena hanya banyak anak kita dibawa ke posyandu. Pertanyaan diskusi nilai apakah yang bertentangan dengan keputusan Butina tersebut. Bagaimana membantu informasi yang belum jelas Kontriksi kamu sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi atau berbagi. Kadang kamu melihat temanmu dibully karena penampilan, pendapat, atau mesin mereka dianggap aneh oleh sebagian. Pertanyaan refleksi: 1. Apakah aku menyebarkan komentar atau konten yang menyakitkan orang lain? 3. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan sikap kemanusiaan di dunia digital? Yaitu memberi kritik atau saran, tetapi dengan kata-kata yang sopan atau santun, sekiranya tidak memberi rasa sakit hati kepada orang tersebut, dan juga tidak memberi support supaya tidak pantang menyerah, dan perlunya sikap IKJD.